Episode 2. Rona. Siapa sangka, anak laki-laki dengan aura misterius itu, yang sering kulihat bolos pelajaran dan sibuk dengan bisnis-bisnis anehnya, akan menjadi badai yang perlahan mengikis dinding-dinding pertahananku. Aku, Devi, si pendiam yang selalu bersembunyi di balik buku-buku tebal dan rutinitas yang teratur. Tidak pernah membayangkan duniaku akan diguncang oleh seseorang seperti Revi. Namun, setiap kali mataku tak sengaja menangkap siluetnya di sudut kelas, atau setiap kali ponselku bergetar dengan namanya di layar, ada getaran aneh yang menjalar di dadaku. Itu bukan cinta. Setidaknya, belum. Itu adalah rasa penasaran yang tak terbendung. Sebuah magnet tak terlihat yang menarik pandanganku. Dan entah mengapa, aku selalu ingin berada di dekatnya. Aku tidak mengerti perasaan ini. Tapi aku tahu, Revi adalah anomali yang paling menarik dalam hidupku yang serba teratur. Sore itu, udara di luar, di tempat lesku terasa lembab dan berat. Pertanda hujan akan segera turun. Aku baru saja keluar dari kelas bimbel fisika. Kepalaku masih penuh dengan rumus-rumus dan soal-soal yang rumit. Seperti biasa, aku berjalan kaki menuju halte angkot dengan buku-buku tebal yang kugenggam erat di dada. Rutinitas yang sama setiap harinya, tapi aku menyukainya. Ada ketenangan dalam prediktabilitas. Namun, ketenangan itu buyar ketika sebuah motor berhenti di sampingku. Aku menoleh, dan di balik helm full face yang sedikit usang itu, aku mengenali siluet Revi. Jantungku berdesir aneh. Ini bukan pertama kalinya kami berpapasan di jalan, tapi ini pertama kalinya dia berhenti. Dan yang lebih mengejutkan, dia mengendarai motor warna merah yang khas yang sering kulihat terparkir sembarangan di area sekolah. Dev, suaranya sedikit teredam helm. Tapi aku bisa menangkap nada-nada ragu di sana. Mau kuantar? Aku terdiam. Mataku mengerjap, memproses tawarannya. Mengantar? Revi, aku. Otakku langsung memutar ulang semua interaksi kami selama ini. Pesan-pesan singkat tentang tugas, obrolan canggung di koridor, tatapan yang tak sengaja bertemu lalu buru-buru berpaling. Kami memang satu kelas, duduk di barisan yang berbeda, tapi interaksi langsung kami sangat minim. Aku merasa pipiku menghangat. Gak usah Rev, aku naik angkot aja, jawabku cepat. Berusaha terdengar santai, padahal dalam hati aku bergejolak. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak mentah-mentah karena canggung, tapi ada bagian lain yang penasaran, bahkan sedikit berharap. Revi tidak langsung menyerah. Dia membuka kaca helmnya sedikit, memperlihatkan senyum tipis yang entah mengapa itu terasa tulus. Nggak apa-apa, Dev. Kayaknya mau hujan deras nih. Matanya menunjuk ke langit yang mulai menghitam di kejauhan. Aku mendongak. Benar saja. Awan gelap menggumpal tebal dan angin mulai berembus kencang, membawa aroma tanah basah. Aku membayangkan diriku basah kuyup di halte angkot atau terjebak di angkot yang macet karena hujan. Pilihan yang gak menarik. Dan lagi, ada sesuatu dalam tatapan Revi yang membuatku merasa aman. Entahlah, aku menghela nafas, menyerah pada logika dan sedikit dorongan rasa ingin tahu yang tak bisa aku tampik. Oke deh, kataku pelan, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Revi tersenyum lebih lebar. Ayo naik aja. Aku naik jok di belakang motornya. Berusaha menjaga jarak agar tidak terlalu dekat. Tas punggungku yang berisi buku-buku tebal menjadi penghalang yang nyaman.
Revi mulai melaju perlahan, membelah jalanan sore yang mulai ramai. Aku bisa merasakan hawa dingin yang mulai menusuk kulit, dan tetesan air hujan pertama mulai jatuh membasahi aspal. Gerimis itu dengan cepat berubah menjadi hujan deras. Dalam hitungan menit, jalanan sudah basah kuyup, dan pandangan mulai terbatas. Revi melambatkan laju motornya. Sesekali menoleh ke belakang, memastikan aku baik-baik saja. Aku bisa merasakan air hujan membasahi seragamku, menembus jaket tipis yang kukenakan. Dingin. "Kita neduh dulu yuk, Dev," teriak Revi di tengah deru hujan. Aku mengangguk, meskipun dia mungkin tidak melihatnya. Dia membelokkan motornya ke sebuah rumah makan Padang yang ramai di pinggir jalan. Aku membaca plang namanya, Dua Saudara. Lokasinya di daerah Kedaton, tidak terlalu jauh dari tempat lesku. Aroma rempah dan masakan Padang langsung menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah dan hujan. Kami buru-buru turun, mencari tempat berteduh di teras yang sudah penuh sesak dengan orang-orang yang juga terjebak hujan. Suasana di teras itu riuh rendah. Orang-orang mengobrol, tertawa, atau sibuk dengan ponsel mereka. Tapi di antara kami berdua, ada keheningan yang canggung. Aku berdiri agak jauh darinya, menyilangkan tangan di dada. Revi berdiri di samping motornya, sesekali melirikku. Aku bisa merasakan pipiku memanas lagi. Ini adalah situasi yang benar-benar baru bagiku. Aku tidak pernah punya pengalaman seperti ini, apalagi dengan seorang laki-laki. "Dingin ya?" Revi memecah keheningan. Suaranya sedikit serak. Aku mengangguk. "Lumayan. Mau masuk aja? Sekalian makan?" tanyanya, menunjuk ke dalam rumah makan. Kayaknya hujannya gak bakal reda sebentar lagi. Aku menimbang-nimbang. Perutku mulai keroncongan, dan hawa dingin mulai menusuk. Lagi pula, kami sudah di sini. "Boleh deh," kataku akhirnya. Kami masuk ke dalam, mencari meja kosong. Rumah makan itu penuh, tapi untungnya ada satu meja kecil di pojok yang baru saja ditinggalkan. Kami duduk berhadapan. Meja kayu yang sedikit lengket memisahkan kami. Aku merasa seperti sedang dalam sebuah adegan film, tapi ini adalah kehidupanku yang nyata. Dan aku tidak tahu bagaimana harus bertindak. Seorang pelayan datang dengan piring-piring kecil berisi lauk pauk. Revi memesan nasi dan ayam bakar, sementara aku memilih nasi dan rendang. Kami makan dalam diam, sesekali bertukar pandang. Aku berusaha fokus pada makananku. Tapi, setiap gerakan Revi, setiap suapan yang diambil, terasa begitu jelas di indraku. Aku bisa mendengar suara sendoknya beradu dengan piring. Aroma rendang yang kuat, dan suasana hujan yang masih menduru di luar. "Enak?" Revi bertanya. Senyum tipis lagi-lagi muncul di bibirnya. Aku mengangguk. "Enak banget." "Kamu suka rendang ya?" "Iya. Aku suka ayam bakar, tapi rendang juga enak sih," kata Revi. Obrolan kami sesingkat itu, sesederhana itu. Aku masih membatasi diri, tidak terlalu banyak bercerita karena rasa canggung yang masih menyelimutiku. Aku hanya menjawab seperlunya, sesekali tersenyum tipis. Tapi entah kenapa, setiap kata terasa penting. Aku merasa sedikit lebih nyaman, sedikit lebih rileks, tapi kecanggungan itu masih ada. Dan tidak lagi mencekik. Aku mulai memperhatikan Revi lebih dekat. Dia makan dengan lahap, sesekali mengusap sudut bibirnya. Dia terlihat normal, tidak seperti anak nakal yang sering bolos kelas.
Dia terlihat seperti anak laki-laki biasa yang sedang makan di tengah hujan. Setelah selesai makan, kami masih duduk di sana, menunggu hujan reda. Revi mulai bercerita tentang kosannya, tentang Jamo, teman satu kosannya yang lucu dan sering menghiburnya. Aku mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum. Aku juga bercerita sedikit tentang kehidupanku, tentang Ajeng, sahabatku yang bawel. Kami bercerita tentang hal-hal ringan, tentang sekolah dan cita-cita. Revi bercerita tentang mimpinya menjadi pengusaha, tentang bisnis print dan risolnya yang dijalankan saat itu. Aku terkejut, di balik kenakalannya, dia punya ambisi yang besar. Momen itu terasa aneh, tapi entah kenapa juga terasa istimewa. Itu adalah makan bareng pertama kami. Dan aku tahu itu akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ketika hujan akhirnya reda, kami keluar dari rumah makan dengan perasaan yang berbeda. Ada jembatan kecil yang baru saja terbangun di antara kami. Setelah momen hujan itu, Revi semakin gencar. Intensitas pesannya juga meningkat drastis. Bukan lagi sekedar menanyakan tugas, tapi lebih ke obrolan sehari-hari. Dia mulai bertanya tentang hariku, tentang apa yang kulakukan, tentang buku apa yang sedang kubaca. Aku mulai terbiasa dengan notifikasi darinya. Bahkan, diam-diam aku menunggunya. Pandangan mataku di kelas pun tanpa sadar selalu tertuju padanya. Aku tidak bisa memahami perasaan apa yang kumiliki terhadap Revi. Yang jelas, aku penasaran dengannya dan selalu ingin berada di dekatnya. Tapi Revi tidak hanya berhenti di pesan teks. Dia mulai melakukan hal-hal yang jujur saja membuatku kadang malu setengah mati. Kadang terkejut, tapi juga diam-diam tersentuh. Dia punya cara sendiri untuk menunjukkan perhatiannya. Cara yang unik dan kadang konyol. Jauh dari bayanganku tentang romantis yang kubaca-baca di novel. Suatu Senin pagi, setelah upacara bendera yang melelahkan, aku berjalan kembali ke kelas. Udara masih terasa segar dan matahari mulai menghangatkan. Saat aku baru duduk di bangku kelas, Revi sudah berdiri di ambang pintu, memegang seikat bunga. Bunga matahari yang berwarna cerah, bukan bunga mawar merah yang klise. Bunga matahari adalah bunga kesukaanku. Jantungku langsung berdebar kencang. Apa yang dia lakukan? Seluruh mata di kelas langsung tertuju padanya, lalu beralih padaku. Revi berjalan mendekatiku. Senyumnya lebar, seolah tidak peduli dengan tatapan penasaran dan bisikan teman-teman sekelas. Dia berhenti di depanku, berlutut, dan mengulurkan bunga itu. "Buat kamu, Dev," katanya dengan suara sedikit lebih keras dari biasanya. Mungkin agar semua orang bisa mendengarnya. Tepat pada saat itu, Ajeng baru saja memasuki kelas. Matanya membulat sempurna melihat pemandangan di depannya. Dia tampak terkejut, sama terkejutnya denganku. Aku bisa merasakan pipiku langsung memerah padam. Panasnya menjalar hingga ke telinga. Aku ingin sekali menghilang dari sana. Perasaanku campur aduk. Malu, tentu saja. Tapi juga bingung. Bingung harus menerima bunga ini atau tidak. Bingung dengan maksud dibalik pemberian bunga ini. Apakah ini hanya sekedar candaan? Atau ada makna yang lebih dalam? Aku menunduk, menyembunyikan wajahku di balik jaket sekolah yang kukenakan. Berharap bisa menyamarkan rona wajah di pipiku. "Terima, terima, terima," sorak seluruh teman kelasku yang sudah berhasil menguasai keterkejutanku. Aku akhirnya mengambil bunga itu dengan tangan gemetar.
Kelopak kuning cerah itu terasa lembut di jariku. "Makasih, Rev," bisikku nyaris tak terdengar. Revi hanya tersenyum, lalu berbalik dan berjalan keluar kelas meninggalkan jejak bisikan dan tawa kecil di belakangnya. Aku menunduk, menyembunyikan wajahku di balik bunga matahari itu. Wanginya manis, tapi rasa maluku lebih kuat. Aku tahu momen itu akan menjadi bahan gosip seisi kelas, bahkan satu sekolah selama beberapa hari ke depan. Tapi di balik semua rasa malu dan kebingungan itu, ada perasaan hangat yang menjalar di dadaku. Belum pernah ada yang melakukan hal ini seperti. Beberapa minggu kemudian, Revi kembali membuat ulah. Kali ini, skalanya lebih besar dan melibatkan seluruh keluargaku. Siang itu, aku baru pulang sekolah dan langsung melebahkan diri di kasur. Rasa lelah setelah seharian belajar membuatku langsung terlelap. Aku tidak tahu berapa lama aku tidur, sampai tiba-tiba aku merasakan sentuhan lembut di bahuku. Devi, bangun nak!" Suara mama terdengar pelan, tapi ada nada kegembiraan yang aneh di sana. "Ada Revi nih!" Mataku langsung terbuka lebar. "Revi?" Jantungku berdebar kencang. "Ada apa? Kenapa mama menyebut namanya?" Aku langsung terbangun. Duduk tegak di tempat tidur, masih sedikit linglung. "Ada apa, Ma?" tanyaku. Suaraku serak. Mama tersenyum lebar. "Ada paket datang, besar sekali. Dari Revi katanya." Aku mengerutkan kening. "Paket? Dari Revi?" Aku tidak merasa memesan apa-apa. Aku buru-buru turun dari tempat tidur dan mengikuti mama ke ruang tamu. Di sana, papa dan kedua kakakku sudah berkumpul, menatap sebuah kotak besar yang tergeletak di meja. Wajah mama terlihat cemas sebelumnya, tapi kini sudah berubah menjadi senyum geli. Papa tampak bingung, sementara kedua kakakku sibuk berbisik-bisik. "Ini dia orangnya, Ma," kata papa sambil menunjukku. "Ini paketnya dari temanmu, Dev." Aku mendekat. Kotak itu memang besar, dibungkus rapi dengan pita merah. Di sana hanya tertulis alamatku. Aku mengerutkan kening. "Jangan-jangan bom, Pak," celetuk mama. Mama memang suka melebih-lebihkan. "Hus, jangan ngomong sembarangan," tegur papa. Tapi aku bisa melihat sedikit kekhawatiran di matanya. Mama mengambil gunting, dengan hati-hati memotong pita dan membuka kotak itu. Aku mengintip dari balik bahu kakakku. Dan di dalamnya sebuah coklat batangan raksasa. Seberat 1 kilogram, terbungkus rapi dengan kertas kado. Di atasnya ada kartu kecil. Papa mengambil kartu itu. "Ini ada kartunya nih," katanya. Lalu mulai membaca dengan suara keras agar mama dan kedua kakakku bisa mendengarnya. "Untuk Devi, biar semangat belajarnya, dari Revi." Seketika suasana tegang di ruang tamu berubah menjadi tawa. Mama menghela napas lega. Papa tersenyum geli dan kedua kakakku langsung heboh. "Astaga Devi, temanmu ini ada-ada saja," seru mama sambil memegang coklat raksasa itu. "Mama kira apa tadi?" "Coklat segede gaban gini dikira bom," salah satu kakakku tertawa terbahak-bahak. "Revi, yang mana sih orangnya, Dev?" tanya kakakku yang lain. Matanya penuh selindik. Pipiku kembali memerah. Aku hanya bisa tersenyum malu, berusaha menjelaskan bahwa Revi bukan pacarku. Setidaknya belum ada status resmi. Tapi, siapa yang akan percaya setelah melihat coklat sebesar itu? Seluruh komplek pun ikut heboh. Tetangga-tetangga yang kebetulan lewat dan melihat kotak besar itu ikut bertanya-tanya.
Mama harus menjelaskan berulang kali bahwa itu hanya coklat dari teman sekolahku. Aku merasa campur aduk. Malu, tentu saja, tapi juga geli. Dan lagi-lagi tersentuh. Revi memang punya cara yang unik untuk menunjukkan perhatiannya. Dia tidak peduli dengan norma atau apa kata orang. Dia hanya melakukan apa yang dia rasa benar. Coklat raksasa itu menjadi bahan obrolan di rumah selama berminggu-minggu. Kedua kakakku sering menggodaku. Bertanya, kapan Revi akan mengirimkan bom berikutnya? Mama dan Papa juga sesekali tersenyum geli setiap kali nama Revi disebut. Tapi, Revi tidak berhenti di situ. Dia terus melakukan hal-hal kecil yang membuatku merasa diperhatikan. Suatu hari, dia memberiku sebuah kit kesehatan kecil. Isinya tolak angin, plester, dan beberapa obat-obatan dasar. Buat jaga-jaga, Dev. Kamu kan sering belajar sampai malam, katanya. Aku tersenyum geli. Dia tahu hal-hal kecil tentangku. Hal-hal yang bahkan mungkin tidak kusadari. Lalu, ada proposal cinta yang dia buat. Itu bukan proposal sungguhan, tentu saja. Hanya beberapa lembar kertas yang dia jilid rapi, berisi tulisan tangan tentang perasaannya padaku. Tentang bagaimana dia melihatku, dan tentang harapannya untuk masa depan kami. Dia memberikannya padaku saat kami bertemu di perpustakaan sekolah. Aku membaca dalam hati, dan setiap kata terasa begitu tulus. Itu konyol, tapi juga sangat manis. Dia juga sering memberikan hadiah-hadiah kecil lainnya. Gantungan kunci lucu, pulpen, dan karakter kesukaanku. Atau sekedar sebungkus permen kesukaanku yang dia tahu aku juga suka. Setiap hadiah, sekecil apapun, selalu disertai dengan senyumnya yang khas dan tatapan mata yang penuh arti. Aku mulai menyadari, Revi berbeda. Dia tidak seperti laki-laki lain yang hanya bisa merayu dengan kata-kata manis. Dia menunjukkan perhatiannya dengan caranya sendiri yang unik dan kadang konyol. Dia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Dia hanya ingin membuatku tersenyum, membuatku merasa istimewa. Seiring berjalannya waktu, melalui semua tingkahnya, melalui obrolan kami yang semakin intens, aku mulai memahami perasaanku sendiri. Aku, Devi, si pendiam yang selalu fokus pada buku dan pelajaran, mulai merasakan sesuatu yang baru. Aku belum bisa memahami perasaan apa yang kumiliki terhadap Revi. Yang jelas, aku penasaran dengannya dan selalu ingin berada di dekatnya. Pandangan mataku di kelas pun tanpa sadar selalu tertuju padanya. Perasaan itu tumbuh perlahan, seperti benih yang disiram hujan dan diberi pupuk coklat raksasa. Itu bukan cinta yang meledak-ledak seperti di film, tapi sebuah ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah rasa nyaman yang tak terucap, dan sebuah keinginan yang terus menjelajahi dunia aneh yang Revi tawarkan. Aku mulai melihat Revi bukan hanya sebagai anak nakal yang sering bolos, tapi sebagai seseorang yang tulus, ambisius, dan punya hati yang besar. Dia adalah Reviku, dengan segala keunikan dan kekonyolannya. Hubungan kami berkembang secara organik. Kami tidak perlu label. Kami hanya tahu, kami saling memahami. Tatapan kecil, senyum kecil, atau bahkan keheningan di antara kami sudah cukup untuk menyampaikan apa yang kami rasakan. Kami semakin dekat selama SMA, melewati hari-hari dengan canda tawa, dukungan, dan kadang-kadang tingkah konyol Revi yang selalu berhasil membuatku tersenyum. Kami adalah Revi dan Devi, dua kutub yang berbeda, namun entah bagaimana saling melengkapi. Namun,
Di tengah semua kebersamaan yang baru ini, ada bayangan masa depan yang mulai membayangi. Ujian akhir semakin dekat, dan pilihan universitas akan memisahkan kami. Aku tahu, ini baru permulaan dari sebuah kisah yang panjang. Sebuah kisah yang akan diuji oleh jarak dan waktu. Akankah benih-benih yang telah tumbuh ini mampu bertahan dari badai yang akan datang? Aku hanya bisa berharap dan terus menatap Revi. Bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya.